Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebab kami punya kerinduan dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Nehemia, pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli Alkitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia dan Maaseia. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yabit, Akub, Sabetai, Hodia, Masye, Kelita, Azaria, Yuzabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pasti kita berada semua di dalam sukacita penuh di dalam Kristus ya. Itu menjadi doa dan harapan kita, bahkan walau mungkin kita masih disapa juga dengan berita-berita virus corona, virus Omikron ini. Tapi hal yang luar biasa, ketika situasi ini hadir, adakah kerinduan kita, adakah keinginan kita, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu? Apa itu? Mereka mau dibacakan Taurat Tuhan. Ini indah sekali rasanya ya. Mereka minta, tolonglah bacakanlah Taurat Tuhan bagi kami. Tolonglah bacakan kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Bukankah itu sesuatu yang indah? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita? Mungkin kalau dipikir-pikir jarang-jarang sekali itu ya terjadi dalam hidup kita. Ada orang misalnya datang gitu, atau ada orang meminta misalnya, ya sebelum aku tidur bacakanlah dulu Alkitab ya, bacakanlah dulu firman Tuhan bagiku ya gitu ya. Jarang sekali. Kalau ada anak kecil juga paling
dia minta didongengin, dia diminta diceritain tentang sebuah dongeng gitu ya. Tapi lihatlah, ini ada sebuah kerinduan yang sangat agar firman Tuhan, agar Taurat Tuhan dibacakan buat mereka. Dan saya pikir secara pribadi ini sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa memang itu hendaknya juga menjadi sebuah kerinduan untuk setiap kita. Dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan selalu dekat dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita dibacakan firman Tuhan, itu pasti hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi sekarang menjadi pertanyaan juga, masihkah kita benar-benar merindukan firman Tuhan dibacakan buat kita? Takutnya kan bukan seperti itu ya. Di gereja saja ketika pendeta baca firman Tuhan, atau ketika dibacakan apa yang menjadi nats pendukung, jangan-jangan kita sibuk dengan gadget kita, jangan-jangan kita sibuk dengan orang yang di sebelah kita, ya, tanpa menghakimi. Tapi itu menjadi sebuah refleksi bagi kita. Benarkah kita juga punya kerinduan yang sama, firman Tuhan dibacakan bagi kita? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu situasi yang dialami oleh Nehemia dan Ezra ketika mereka sama-sama dipakai oleh Tuhan menjadi nabi, menjadi imam yang melayani ketika itu. Dan kita sama-sama tahu bahwa Nehemia dan Ezra sama-sama bekerja menjadi pelayan juru minum Raja Persia pada saat itu, yakni Raja Artasasta. Dan mereka sama-sama hidup sejaman, Nehemia dan Ezra. Dan memang situasi ini terjadi adalah ketika tembok Yerusalem telah selesai dibangun. Sebab memang Nehemia diizinkan oleh Artasasta untuk pergi kembali membangun Yerusalem, membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur lebur, yang sudah menjadi puing-puing. Tapi dengan seizin Raja Artasasta, Nehemia diberi kuasa pergi ke Yerusalem sebagai gubernur, dan dia membangun kembali tembok-tembok kota itu, dan dia membangun kembali tembok Yerusalem. Dan diperhitungkan bahwa Nehemia menjadi gubernur selama 12 tahun. Dan ini adalah situasi di pasal 8 ini, ketika tembok Yerusalem itu sudah berdiri dengan kokoh dan dengan teguhnya. Dan hal yang luar biasa yang bisa kita lihat ketika kita suka berada di dalam situasi tidak perlu bangun tidak perlu fisik, janganlah fisik terus, imannya lah yang ditingkatkan begitu ya. Janganlah membangun gereja terus, apalagi di Indonesia ini ya, yang begitu sulit untuk membangun rumah ibadah. Ya sudahlah, tidak usah lagi membangun rumah ibadah, tapi imannya lah yang dibangun. Dan ternyata Nehemia juga melihat dengan kacamata yang sama, bahwa Nehemia juga tidak mau hanya tembok-tembok Yerusalem hanya sesuatu yang bicara tentang fisik, tapi juga iman harus dikuatkan, iman harus diteguhkan, iman harus memiliki pondasi yang seutuhnya di dalam kehidupan bangsa itu ketika itu. Dan hal yang luar biasa, Nehemia membagi pekerjaan itu, membagi pelayanan itu kepada Ezra. Sebab memang Nehemia tahu bahwa Ezra lah yang capable, bahwa Ezra lah yang sanggup melaksanakan tugas itu. Kalau Nehemia lebih bicara kepada pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, tapi Nehemia percaya bahwa pembaharuan rohani itu ada di tangan Ezra. Dan saat ini firman Tuhan ini juga menghadirkan bagaimana Ezra yang dimintain untuk membaca Taurat Musa. Dan itu dilakukan pada bulan ke-7 atau 1 Tisri pada saat itu. Ini sering disebut juga Hari Raya Trompet atau Hari Raya Sangkakala. Dan disinilah rakyat ketika itu meminta agar firman Tuhan dibacakan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua itu. Dan hal yang luar biasa, Ezra sebagai ahli kitab
tidak hanya membacakan, tapi dinyatakan bahwa Ezra bukan hanya sebagai penyalin naskah, tetapi Ezra juga menjadi seorang penafsir, dan dia menafsirkan dengan baik, dengan punya talenta dan kuasa yang mengajar firman Tuhan. Dan beberapa kali disebutkan bahwa laki perempuan yang ketika mendengarnya mengerti ketika dia menerjemahkan, ketika dia menafsirkan apa yang firman Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan hendaknya itu juga menjadi pesan terlebih buat kami ya, buat pengkhotbah-pengkhotbah, bahwa yang dibutuhkan adalah bukan bahasa-bahasa yang susah untuk dicerna, bukan memakai istilah-istilah yang gimana ya, seakan-akan punya pandangan kalau memakai istilah yang tidak dimengerti oleh jemaat, seakan-akan itu kelihatan lebih intelektual, kelihatan lebih pintar. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Ezra. Dia bukan hanya membacakan, dia seorang imam, bukan hanya menyalin, bukan hanya mengungkapkan, tapi dia juga menafsirkannya. Dan firman Tuhan menuliskan orang-orang ketika mendengarnya mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Itu menjadi pesan bagi kita, bahwa di sanalah kekuatan sebuah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana agar firman Tuhan itu landing, bagaimana agar firman Tuhan itu sampai kepada jemaat, dan jemaat mengerti, memahami apa yang Tuhan mau, apa yang firman Tuhan katakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan justru membuat jemaat menjadi bingung dan akhirnya jemaat pulang dengan kebingungan. Tapi Ezra dan Nehemia berpesan untuk setiap kita, pengkhotbah, untuk setiap pribadi yang berada di dalam talenta untuk memberitakan firman Tuhan, biarlah itu bukan hanya dibacakan, tapi juga ditafsirkan. Dan kalau kita tidak memahaminya, maka berilah kepada pribadi yang mumpuni atau yang memahami apa yang ingin disampaikan. Memang kadang ada juga hal-hal yang mendesak begitu. Kadang ada juga kalimat jemaat yang mengatakan, kalau pendeta, kalau sintua, kalau majelis, bisalah kapan saja pun disuruh khotbah gitu. Dan seakan-akan khotbah itu hanya sesuatu yang perlu disampaikan saja tanpa terbeban untuk dimengerti oleh jemaatnya. Maka kadang kita sering bergumul dengan istilah itu, dan memang itu menjadi pengalaman tersendiri juga buat saya secara pribadi. Sebab memang pemahaman yang salah itu sering terjadi, bahwa seakan-akan berkhotbah itu adalah sesuatu yang gampang. Apalagi kalau ada bahasa yang mengatakan, kan Alkitab itu aja terus gitu ya. Alkitab itu dari dulu begitu aja gitu ya. Ya seakan-akan sesuatu yang gampang sekali untuk diungkapkan. Tapi ternyata firman Tuhan mengatakan, bukan hanya membacakan, tapi mampukah kita dengan diterangi oleh Roh Kudus itu, jemaat kita, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Itu menjadi poinnya, itu menjadi goalnya, itu menjadi tujuannya. Jemaat umat mengerti akan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan itu. Dan saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajar kita untuk apa yang dinyatakan oleh Ezra, bahwa menyampaikan firman Tuhan itu biarlah orang mengerti dan memahami, sehingga mereka akhirnya menjadi pelaku-pelaku di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan lihatlah apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ketika jemaat itu mengerti, akhirnya mereka memahami, dan firman Tuhan menyatakan mereka menangis. Mereka merasa terpukul oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Mungkin juga teringat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, sehingga mereka menjadi bangsa tawanan, bangsa Babel. Dan begitu juga yang dilakukan oleh Nehemia.
Bukan hanya membangun tembok Yerusalem, tapi dia juga membangun rohani bangsa Israel, membangun persekutuan dengan Tuhan. Itu menjadi respon bagi kita, bahwa biarlah kita berlomba-lomba membangun rohani umat Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, bukan saling menyakiti satu dengan yang lain. Sebab tidak jarang sekali justru yang dinyatakan sebuah persekutuan, dinyatakan sebuah satu tim, justru saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi firman Tuhan melalui kitab Nehemia pada saat ini mengajar setiap kita, marilah membangun persekutuan dengan Tuhan. Marilah memiliki kerinduan itu. Sama seperti kerinduan umat ketika itu dibacakan firman Tuhan dan mereka mengerti, memahami dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja atas setiap mereka. Dan lihatlah bagaimana respon umat Tuhan itu yang berikutnya dikatakan bahwa ternyata persekutuan dengan Tuhan itu membawa bangsa Israel menyadari kesalahannya dan akhirnya menguatkan iman mereka dan menambahkan pengertian mereka tentang firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan hanya mendengarkan, bukan hanya dibacakan, tapi juga mengerti, memahami, dan bisa berefleksi akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam firman Tuhan, apa yang bisa kita petik menjadi refleksi? 4 hal yang bisa saya garis bawahi. Yang pertama, tetaplah hidup dalam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus dan jangan pernah meninggalkannya. Bisa kita baca melalui ayat pendukungnya ya. Ini nats sukacitanya seorang sahabat di dalam Tuhan, yakni Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Tetap hidup dalam persekutuan dan jangan pernah meninggalkan persekutuan itu. Yang kedua, kerinduan dan selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi kuat kita dan menjadi milik kita. Sebab firman Tuhan itu jelas berfungsi menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Silakan dibacakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 bagaimana fungsi firman Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, firman Tuhan itu adalah lambang hadirnya Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ketika hidup kita selalu dalam firman Tuhan, maka di sana jugalah kita merasakan ada Yesus Tuhan bersama kita dan mengendalikan kehidupan kita. Sama seperti tema kita, bahwa Yesus adalah kepenuhan Allah. Yang terakhir, menangislah untuk sebuah ratapan akan keberdosaanmu dan bersukacitalah untuk karya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkanmu di kayu salib itu. Ini diangkat dari ayat yang terakhir, sebab jemaat, sebab umat itu menangis ketika didengar, ketika dibacakan firman Tuhan itu. Tapi sekali lagi, menangislah untuk sebuah ratapan akan keberdosaan setiap kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Dan kerinduan dengar-dengaran akan firman Tuhan menjadi kuat setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini, Corona dan Omikron ini. Amin.